Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video kami di sini teman-teman adalah siap-siap baru saja pejabat Kemenpan RB infokan kabar penting untuk guru honorer tidak lolos tahap 1 dan tahap 2. Tentunya informasi ini ditujukan kepada rekan-rekan guru honorer yang akan bersiap-siap mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Jadi di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com Jakarta. Di JPNN ini dijelaskan bahwasanya para peserta tes P3K guru tahap kedua yang hari ini dinyatakan tidak lulus siap-siap saja mengikuti seleksi berikutnya. Di sini pemerintah kita garis bawahi di sini, pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Jadi sudah sangat jelas teman-teman ya bahwa informasi atau isu-isu yang mengatakan bahwasanya tidak akan digelar tahap 3 terbantahkan hari ini teman-teman ya. Di sini yang admin garis bawahi bahwasanya pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Jadi sudah fix bahwa nantinya akan tetap mengikuti apa yang diamanatkan dalam Permenpan RB tahun 2021 yang isinya bahwa untuk seleksi P3K guru itu dilaksanakan 3 tahap. Yang pertama itu tahap pertama, tahap kedua, dan tentunya tahap ketiga. Di sini kita sudah garis bawahi bahwa pemerintah akan tetap menggelar seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Di sini pesertanya adalah guru honorer negeri yang tidak lulus tes tahap 1 dan 2. Kemudian guru swasta dan tentunya lulusan pendidikan profesi guru PPG yang tidak lulus tahap yang kedua. Ditambah lagi dengan guru honorer negeri maupun peserta yang tidak punya formasi di daerahnya. Nah, inilah nantinya peserta yang akan mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, coba kita cek dulu informasi berikutnya. Di sini dikatakan langsung dari pelaksana tugas Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Bapak Katmoko Ari Sambodo. Beliau mengungkapkan bahwasanya pada seleksi P3K guru tahap ketiga ini sifatnya nasional. Nah, saya ulangi ya. Jadi ini sudah dijelaskan lagi oleh Bapak Katmoko Ari Sambodo bahwasanya untuk seleksi P3K guru tahap ketiga ini sifatnya itu nasional. Dengan demikian, para peserta bisa memilih formasi lintas kabupaten, kota, provinsi lainnya. Nah, jadi bagi teman-teman yang bertanya terkait tahap 3 lintas apa saja yang bisa, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya tahap ketiga ini sifatnya adalah nasional. Artinya teman-teman bisa memilih formasi baik lintas kabupaten, kota, dan provinsi lainnya. Ini sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Katmoko Ari Sambodo selaku PLT Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB. Seperti itu teman-teman. Jadi sudah sangat jelas ya. Oke, kita lanjut lagi tambahan kejelasan dari Bapak Ari Sambodo. Di sini dikatakan beliau menambahkannya dan menegaskan bagi para peserta yang tidak lulus P3K baik karena formasinya tidak ada maupun formasi habis tetap harus mengikuti seleksi P3K tahap 3. Jadi di sini ada kita garis bawahi kata-kata harus ya. Jadi beliau menegaskan, ada kata-kata menegaskan dan ada kata-kata harus. Bahwasanya bagi teman-teman yang tidak lulus P3K baik karena formasinya tidak ada maupun formasi habis, itu tetap harus mengikuti. Berarti harus mengikuti seleksi P3K tahap ketiga. Nah, alasannya apa kenapa harus mengikuti? Karena seleksi harus diikuti untuk mendapatkan optimalisasi formasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi rekan-rekan guru honorer sekalian, untuk
untuk berpeluang mendapatkan optimalisasi, maka teman-teman wajib mengikuti seleksi P3K tahap 3. Nah, ini juga sudah diamanatkan langsung di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kita tambahkan lagi di sini masih informasi terbaru. Di sini dikatakan yang ingin mendapatkan optimalisasi harus tetap ikut seleksi P3K Guru tahap ketiga. Optimalisasi itu hanya untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap yang ketiga. Jadi yang berhak untuk mendapatkan optimalisasi adalah guru yang mengikuti seleksi tahap yang ketiga. Jadi optimalisasi itu hanya diperuntukkan untuk mengisi formasi kosong usai seleksi tahap yang ketiga. Jadi bagi teman-teman yang tidak mengikuti seleksi tahap ketiga, berarti secara otomatis teman-teman tidak berpeluang menjadi ASN melalui jalur optimalisasi. Seperti itu ya. Ini dikatakan langsung oleh Bapak Katmoko Ari saat menerima para guru honorer dari FGH NLPSI yang melakukan aksi di kantor Kemenpan RB hari ini ya, tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Ini dilansir di jpnn.com teman-teman ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini dikatakan ya terkait tuntutan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia, Ibu Heti Kustrianingsih, agar ada payung hukum bagi mereka, Katmoko Ari mengungkapkan sulit dipenuhi. Nah, jadi terkait dengan tuntutan dari FGH NLPSI terkait keinginan untuk adanya payung hukum bagi rekan-rekan guru yang lolos passing grade, menurut Bapak Katmoko Ari Sambodo itu sulit dipenuhi. Nah, di sini sudah dinyatakan ya sulit dipenuhi. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Hal itu, nah di sini ada penyebabnya ya. Hal itu dikarenakan butuh proses panjang, sementara seleksi P3K Guru 2021 harus sudah diselesaikan secepatnya. Beliau hanya menyarankan agar para guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak punya formasi itu untuk ikut seleksi lagi. Dengan seleksi ketiga, para peserta bisa memperbaiki nilainya. Nah, jadi salah satu tujuan untuk ikut seleksi tahap ketiga adalah untuk memperbaiki nilai sebenarnya salah satunya ya. Nah, jadi di sini kenapa tuntutan FGH NLPSI itu ditolak? Karena butuh proses panjang, sementara seleksi P3K Guru 2021 harus sudah diselesaikan. Nah, jadi di sini saran beliau adalah agar para guru honorer itu ikut seleksi tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Di sini kita lanjutkan, kawan-kawan guru honorer itu bisa berebut formasi lagi di tahap ketiga, jangkauannya lebih luas, ucapnya. Kenapa dikatakan jangkauannya lebih luas? Karena teman-teman bisa melamar lintas kabupaten, kota, bahkan provinsi. Karena tahap ketiga ini sifatnya nasional teman-teman ya, seperti itu. Itu sifatnya nasional. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini beliau lagi menyebutkan seleksi P3K Guru 2021 akan menjadi bahan evaluasi dalam pengadaan ASN 2022. Jadi seleksi P3K 2021 tentunya akan menjadi bahan evaluasi teman-temannya dalam pengadaan ASN P3K 2021. Ini tentunya menjadi kabar gembira ya. Pasalnya terjadi perpecahan antara sesama guru, baik sekolah negeri maupun swasta. Pasti akan kami evaluasi, namun kami berharap yang tidak lulus P3K tahap 2 dalam pengumuman hari ini persiapkan diri menghadapi seleksi tahap ketiga. Pungkas Bapak Katmoko Ari Sambodo. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebagai kabar gembiranya bahwasanya untuk seleksi P3K Guru 2021 tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi dalam pengadaan ASN 2022 karena jujur ya di seleksi P3K 2021 itu terjadi perpecahan ya antara sesama guru baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, dilansir di jpnn.com. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.